Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Nah, sebenarnya apa saja sih yang Pak Amin melihat program-program pembangunan umum yang jadi prioritas pemerintah? Apa saja yang dibutuhkan dan prioritas-prioritas apa sih sebenarnya pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara kita malam ini percepatan pembangunan esensi atau sensasi. Sebelum saya menyimpulkan esensi atau sensasi, saya mulai dari setelah terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal. Orang-orang tanda petik yang menilai seseorang itu sukses di Mandailing Natal itu ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah berapa APBD yang bisa dikorupsikan. Semakin banyak APBD yang bisa dikorupsikan, maka seseorang itu dianggap sukses di Mandailing Natal. Yang kedua, berapa pejabat, investor yang bisa ditakut-takuti sehingga lapananam. Sukseslah orang itu di Kabupaten Mandailing Natal. Iya kan? Iya. Yang ketiga barangkali bagi pengusaha, berapa proyek yang dia dapat per tahun. Semakin banyak proyek dia dapat per tahun, sukseslah dia di Mandailing Natal. Selagi orang-orang yang memiliki 3 kriteria ini berbicara percepatan pembangunan, omong kosong percepatan pembangunan itu. Omong kosong itu ada percepatan pembangunan yang muncul dari orang-orang yang mengandung 3 kriteria tadi. Itu yang pertama pendahuluan dari saya. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Aswan Hasibuan tadi. Ya kan? Kalau Jokowi itu benar, begitu dia pemilih presiden pertama, periode pertama, di awal-awalnya dia melaksanakan percepatan pembangunan, maka lahirlah bla 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 bla. Selanjutnya hanya melanjutkan. Ini di ujung. Sebetulnya saya heran melihat tanda petik, mudah-mudahan Pak Bupati mendengar ini. Orang-orang yang mengkonsep percepatan pembangunan ke Bupati diresponnya itu adalah tamparan berat bagi Bupati. Itu artinya selama ini Anda lambat, ini cepat, bangun Pak Bupati, bangun, bergerak. Ini sahutinya pula. Iya kan? Jadi mendatangkan investor yang belakangan ini. Saya rasa PT di Kabupaten Mandailing Natal ini perusahaan udah banyak, udah besar. Jadi kita jangan lagi menjual kapling di bulan. PT perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini difungsikan dan bergerak, dibantu supaya lancar bisnisnya. Tapi dia terjadi kerjasama, angkatan kerja, lapangan kerja, pegawainya orang-orang Mandailing Natal difungsikan ke sana. Saya sangat sepakat pidato Presiden Jokowi kemarin. Jangan ada lagi pisau guris yang didatangkan dari luar. Misal, di sini orang banyak pandai besi, cangkul ini segala macam muatan lokal dipakai. Iya kan? Itu udah percepatan. Jadi memanfaatkan, memaksimalkan APBD yang 1,7 triliun itu saja digunakan secara efektif, efisien untuk yang menyangkut kehidupan rakyat, itu sudah sangat disyukurkan. Jadi jangan membilang-bilang investor. Sama artinya saya katakan, tadi sore saya jumpa dengan dan investor mau datang, mau melaksanakan pengayaan uranium. Dia membawa modal 50 triliun. Sama dengan jual kabling di bulan itu. Iya kan? Kenapa asumsinya ke kabling di bulan? Jadi begini. Belum selesai masalah komoditi yang satu, muncul komoditi yang lain. Pemerintah itu adalah regulator. Dia bukan bangsa ceramah, bukan dai hanya menceramah. Bikin regulasinya. Iya kan? Kalau memang pemerintahnya ingin masyarakat ini menanam satu komoditi tertentu, di mana kawasannya? Ini belakangan ini ada investor tapioka. Karena memanfaatkan pelabuhan di pantai barat, tapi tanahnya di Tanah Tiris. Bagaimana? Itu pun tanahnya tanah rakyat. Jadi apa yang disampaikan ini, saya tunggu-tunggu kapan peletakan batu pertama peresmian pembangunan pabrik ini. Nggak pernah ada saya lihat. Di mana nanas yang ditanam pencanangan Serempak ini? Tak pernah ada.
Di mana kopi yang serempak ini? Harusnya kopi kan harus. Ya kan? Yang penting di mana lagi wilayah Mandailing Natal ini? Kalau di timur, Panyabungan timur dibangun perkebunan, menghilangkan ganja misalnya. Tanah ganja ini tanah milik pribadi atau hutan lindung? Apakah karena menghilangkan ganja kita babat hutan lindung? Kan begitu. Dan memungkinkanlah secara AMDAL kita buka perkebunan di sana. Itu artinya kan menenggelamkan Panyabungan ini. Karena di sana sumber daya airnya di Panyabungan Timur. Jadi kajian-kajian itu semuanya kan seharusnya pemerintah ini nggak usahlah apa yang ada bilangkan seperti mak comblang jadinya. Jadi itu yang saya maksud, percepatan pembangunan ini adalah tamparan besar bagi Pak Bupati, ya kan? Karena memang di ujung-ujung pula itu menjual harapan-harapan kepada rakyat, sehingga artinya rakyat terngiang-ngiang bagaimana nanti. Sementara maksimal penggunaan APBD itu tidak nampak jelas di pandangan masyarakat. Misalnya begini, kalau kita ingin menciptakan lapangan kerja seperti perusahaan itu geothermal misalnya, apa kontribusinya nyata untuk penerangan? Ini kan listrik. Coba di Panyabungan ini gelap, ya kan? Tapi listrik kita OTP ada. Kita jual listrik tapi kita sendiri gelap, ya kan? Kita nggak memanfaatkan listrik. Investor mau kita giring, PLN mati terus. Bagaimana itu investor datang kalau sarana prasarana PLN-nya bermasalah? Jadi itu seharusnya diperbaiki. Pemerintah itu nggak usah pidato sana pidato, bikin aja regulasi. Coba, saya yakin dan percaya di APBD 2020 program kegiatan untuk percepatan pembangunan yang omong kosongnya ini untuk merangsang investor tak ada itu. Nanti kita bedah APBD 2020. Nggak ada pos anggaran itu bagaimana percepatan pembangunan, bagaimana menggiring investor. Buktinya kan PLN ini mati terus. Siapa investor yang mau apa? Apa gunanya? Jadi kalau di OTP SNGP itu, ya kan, itu investor udah triliunan itu. Itu aja kerjasama kita, tenaga kerja Mandailing Natal dilatih di BLK. Apa yang mereka perlukan tenaga kerja di sana, kita drop sana. PT, PKS, pabrik sawit segala macam itu apa yang diperlukan, peralatan apa yang diperlukan, adakan di Kabupaten Mandailing Natal ini, dan maksimalkanlah APBD itu. Misalnya untuk ke sektor pertanian, PPL pertanian itu bikin jurnalnya. Kapan dia bertemu dengan masyarakat petani, kapan dengan siapa, apa materi yang disampaikan disuluhkannya. Ini PPL, Pak Moderator ya, PPL penyuluh pertanian lapangan sepatunya berkilat di semir. Nggak ada pertanian di kantor bawah nggak ada. Petani itu di lapangan, PPL harusnya berlumpur, berkantor di Sopo, di masyarakat sana. Jadi memanfaatkan semua itu. Misalnya begini, tenaga honorer yang ada di kantor pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ini, konon ceritanya anggarannya 80 miliar per tahun. Seandainya uang 80 miliar ini per tahun, berani nggak percepatan pembangunan? Berhentikan semua tenaga honor. Uang itu bikinkan investasi. Mereka biarkan masyarakat apa di situ bekerja. Ini kan sebetulnya lapangan kerja karena sangat susah. Jadi honor orang di kantor bupati itu kan menghancurkan masa depan sendiri itu. Yang notabene-nya nggak pasti menjadi PNS karena banyak begini-begini persoalan. 80 miliar kita investasikan sudah bisa menciptakan lapangan kerja sekian. Nah seperti yang dibilang Pak Aswan tadi, mau nggak bupati melaksanakan percepatan pembangunan itu, pasar itu dibikin perusahaan daerah, ya kan? Bikinkan kepengurusannya 1 tahun atau 2 tahun yang boleh APBD masuk situ. Setelah itu pasar setor. Saya rasa Pak Anas mau dirut pasar itu, dia membangun lantai 20 pasar itu. Jangan dinas itu hanya menunggu bikin. Jadi itu yang spektakuler, itu yang percepatan. Semua itu kalau dia guru kembali guru, jangan jadi camat lagi. Karena SDM, you kan guru, kembali kau ke sana, kembali ke habitat. Berani nggak pemerintah?
Jangan hanya ngomong investor mau datang, investor mau datang, investor apa? Sama yang seperti saya katakan, investor mau datang, ya kan? Membuat di sini tenaga listrik, tenaga nuklir. Mau bilang apa? Betul ada investor mau, tapi di mana lokasinya, bagaimana efektif efisien atau bla 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 itu urusan nanti. Pokoknya lempar saja dulu ada investor. Jadi bagi saya perlu kajian-kajian apa gitu ya. Begini pula, percepatan pembangunan itu karena selama ini lambat. Percepatan pembangunan itu orang-orangnya itu juga di sekeliling bupati. Akhirnya lambat melambat lah itu. Iya kan? Kalau mau percepatan, kita sadari selama ini kita lambat. Mau percepatan, datangkan orang-orang di luar grup kita. Biar datang pemikiran-pemikiran jenius, berpikir ke depan. Kalau orangnya itu OPD, SKPD juga tim percepatannya. Loh, ngapain bikin percepatan? Karena mereka lah lambat. Iya kan, orang lambat, orang tidak menginginkan cepat itu. Seperti main poli, iya kan? Kalau memang kompetisi ini klub kita mau menang, datangkan pemain bayaran yang handal kan gitu supaya menang. Ini dibawa pemain kampung mana pula menang. Nah, apakah ini sensasi? Saya rasa esensi ini udah telat. Sensasi ini sangat murahan lah sensasinya pula kan. Sangat murahan sensasi ini. Begitu banyak sensasi yang lain. Kalau sensasi bupati mau calon periode ke depan, bupati ke depan gampang saja. Untuk penyambungan kota seperti yang diskusi sebelum saya persoalan ini. Anggarkan aja 5 miliar dulu, 3 miliar misalnya. Bikin seperti penyambungan ini sebelah ibu kota seperti setengahnya Pasir Pangarayan misalnya. Setengahnya aja, nggak usah menyerupai. Udah hebat itu. Udah penyambungan itu udah nampak terang, ya kan? Spektakuler lah. Udah spektakuler itu. Baru kalau hanya ngomong ini, ngomong ada kabling di bulan begini, mau kalian murahan 1 hektar cuma 100.000. Tapi itu kan murah. Tapi eksposnya kan benar gitu. Beberapa kali diekspos, jumpa dengan para investor. Iya, jumpa sama investor kan terlalu cepat datang investor itu. Investornya dipertanyakan pula, jangan-jangan yang maaf dibilang investor yang model apa? Ya kan? Yang model apa pula investor? Buktinya sampai dengan sekarang belum ada saya dengar. Penanaman 1 juta nanas, penanaman 1 juta kopi, nggak ada. Lokasinya di mana? Apalagi kopi itu punya tempat tumbuh sekian 1.000 sekian meter. Di mana lokasi itu? Belakangan ubi, karena tanahnya di Tanotiris itu pun tanah rakyat. Karena kenapa investor ini mau tanam modal di sini? Karena ada pelabuhan di Bataan. Jadi dari Tanotiris dibawa ke Batahan lagi. Bagusan dibawa ke Belawan dekat. Sekali bongkar muat selesai. Dibawa lagi berliku-liku ke sana. Ya kan? Kalau di Batahan di pantai barat ditanam, di mana lagi lahannya? Ya kan? Sawit semua di sana. Sawit di tengah sawit ditanam, tak sama ini. Terlalu di apa ini? Kalau tanah ditanami dengan singkong, itu pemiskinan. Kandungan hara yang ada di tanah sangat rakus ini terhadap nutrisi tanah. Apalagi sawit 15 liter per hari dikonsumsi sawit air. Jadi mau dikemanakan sebetulnya cerita ini? Itu menurut saya. Baik, makasih Pak Amin. Kita lanjut nanti.